Selamat sore Bapak, perkenalkan saya atas nama Maria Doa Umi dari kelas A semester 3 dengan NIM 1903030011 Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Metode Penelitian Sosial dengan menjelaskan isi dari buku Social Research Theory Metode and Teknis Pier Giorgio Corbetta. Berikut penjelasan saya. Bab pertama, paradigma penelitian sosial. Subbab pertama, kun dan paradigma ilmu pengetahuan. Gagasan paradigma memiliki asal-usul kuno dalam sejarah pemikiran filosofis yang digunakan oleh Plato dan Aristoteles. Gagasan ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf sosiologi sains Thomas Kuhn dalam esainya tentang The Structure of Scientific Revolution. Dalam perkembangan historis ilmu pengetahuan, Kuhn menyangkal pemahaman tradisional ilmu pengetahuan sebagai perkembangan kumulatif dan linear dari akuisisi baru. Menurut Kuhn, meskipun ini adalah proses sains di masa normal, ada juga momen revolusioner di mana kontinuitas dengan masa lalu dipatahkan dan konstruksi baru dimulai untuk membangun metafora dari waktu ke waktu. Kuhn mendefinisikan sains normal sebagai fase-fase dalam disiplin ilmu di mana paradigma tertentu yang cukup disetujui oleh komunitas ilmiah yang mendominasi. Secara revolusioner yang berkembang secara linear dan kumulatif telah dikaitkan dengan keseluruhan perkembangan ilmiah. Subbab kedua, 3 pertanyaan dasar. Terdapat 3 pertanyaan dasar yaitu pertanyaan ontologis, pertanyaan epistemologis, dan pertanyaan metodologis. Yang pertama, pertanyaan ontologis adalah pertanyaan tentang apa dan menyangkut sifat realitas sosial. Pertanyaan ini menanyakan apakah dunia fenomena sosial adalah suatu dunia yang nyata dan objektif. Yang kedua, pertanyaan epistemologis adalah pertanyaan tentang hubungan antara siapa dan apa. Pertanyaan ini berkaitan dengan kemampuan realitas sosial dan berfokus pada hubungan antara pengamat dan realitas yang diamati. Pertanyaan metodologis adalah pertanyaan tentang bagaimana. Pertanyaan ini dianggap sebagai instrumen teknis dari proses kognitif. Subbab ketiga, positivisme. Sosiologi lahir di bawah pemikiran positivis di tengah abad ke-19 ketika pendidikan ilmiah berkembang menjadi subjek studi ilmiah dan paradigma ilmu pengetahuan alam berkuasa. Menurut Comte, nabi positivisme sosiologis abad ke-19, perolehan sudut pandang positivis dalam semua ilmu merupakan titik akhir dari suatu tren yang sebelumnya telah melewati tahapan teologis dan metafisik. Dengan demikian, akan muncul ilmu baru sosiologi yaitu ilmu positif masyarakat. Comte menyatakan bahwa fenomena sosial adalah fakta alam yang tunduk pada hukum alam. Sebaliknya, Durkheim mencoba menerjemahkan prinsip-prinsip pemikiran positivis ke dalam prosedur empiris. Prosedur empirisnya didasarkan pada teori fakta sosial. Dalam bukunya Rules of Sociological Method, dia menyatakan bahwa aturan pertama dan paling dasar adalah menganggap fakta sosial sebagai sesuatu. Bagi Durkheim, fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang memiliki sifat luar biasa yang ada di luar kesadaran individu. Dalam paradigma positivis, unsur-unsur keyakinan naif dalam metode ilmu alam semuanya terlalu jelas. Mendasari berbagai manifestasi positivisme, pada kenyataannya selalu ada antusias untuk pengetahuan ilmiah positif di mana metode ilmiah dipandang sebagai satu-satunya cara yang valid untuk mencapai pengetahuan di semua bidang usaha manusia. Subbab keempat, neopositivisme dan postpositivisme. Sepanjang abad ke-20, pendekatan positivis terus-menerus direvisi dan disesuaikan dalam upaya untuk mengatasi batas-batas intrinsiknya. Salah satu revisi pertama dari positivisme abad ke-19 dibuat oleh mazhab yang dikenal menetapkan peran sentral untuk kritis sains dan mendefinisikan kembali tugas filsafat yang meninggalkan teorisasi yang luas untuk melakukan analisis kritis dari teori-teori yang diuraikan dalam disiplin ilmu.
Dari apa yang dikatakan terbukti bahwa pertanyaan epistemologis merupakan pusat dari gerakan pemikiran ini dan pengaruhnya terhadap metodologi, ilmu termasuk ilmu sosial dapat dipahami. Harus diingat bahwa neopositivisme adalah keyakinan yang tersebar luas bahwa makna pernyataan berasal dari verifiabilitas empirisnya. Teori tidak lagi diekspresikan dalam hukum deterministik, tetapi momen krusial dalam perubahan ini adalah pergeseran dari fisika klasik ke fisika kuantum. Unsur yang dimasukkan ke dalam metodologi ilmiah melalui evolusi positivisme ini adalah konsep yang digunakan sebagai kriteria untuk validasi empiris suatu teori atau hipotesis teori. Meskipun demikian, harus dikatakan bahwa proses perpindahan dari ortodoksi positivis semula pertama melalui neopositivisme dan postpositivisme. Subbab kelima, interpretivisme. Menurut interpretivisme, terdapat perbedaan epistemologis yang mendasar antara ilmu sosial dan ilmu alam. Perspektif ini berpendapat bahwa realitas sosial tidak bisa begitu saja diamati melainkan perlu ditafsirkan. Dalam ilmu pengetahuan alam, objek kajian terdiri dari realitas yang berada di luar penelitian dan tetap demikian selama penelitian berlangsung. Dalam ilmu sosial, manusia tidak ada pemisahan antara pengamat dan apa yang diamati, dan pengetahuan dapat diperoleh hanya melalui proses yang sama sekali berbeda, yaitu pemahaman. Subbab ke-6, catatan akhir, radicalization, kritik, dan kecenderungan baru. Untuk apa yang menyangkut paradigma positivis, perhatian besar difokuskan pada periode neopositivisme pada perumusan dan pengembangan prosedur empiris. Radikalisme ini memunculkan empirisme anti-spekulatif, di mana metode dan data berkuasa. Tugas ilmuwan sosial tidak lagi merumuskan teori dan mengujinya, tetapi menyimpulkan dan mendeskripsikan data di bawah ilusi naif. Pergeseran ini memberikan dorongan yang lebih besar kepada dua titik dasar yang ditujukan kepada paradigma interpretatif. Yang pertama berpendapat bahwa subjektivitas ekstern mengesampingkan keberadaan sains dan ilmu sosial pada khususnya. Kedua, pendekatan interpretatif sekali lagi karena fokusnya pada individu dituduh mengabaikan objek-objek yang seharusnya berdiri di pusat refleksi sosiologi intuisi. Dengan demikian, hal itu diduga mengabaikan aspek masyarakat yang meskipun bersumber dari interaksi individu, telah menjadi independen dari individu dan pilihannya. Bab kedua, penelitian kuantitatif dan kualitatif. Subbab pertama, paradigma neopositivis, kejahatan di Mockingbay, Sampson, dan Laub. Sampson dan Laub meneliti tesis yang diajukan untuk menyelidiki perilaku kriminal dalam perspektif siklus hidup. Penelitian Sampson dan Laub adalah analisis data sekunder yang dikumpulkan oleh Gluex lebih dari 30 tahun sebelumnya. Sampson dan Laub mempresentasikan hasil penelitian mereka dalam buku mereka tentang subjek konteks keluarga, peran sekolah dan ikatan sosial orang dewasa, dan perubahan perilaku kriminal. Setiap bab dibangun dengan cara linear yang sama, yaitu kerangka teoretis, pencatatan empiris, dan kembali ke teori. Untuk mengilustrasikan prosedur yang digunakan dalam menganalisis data prosesual, variabel latar belakang struktural diklaim mempengaruhi perilaku menyimpang secara tidak langsung melalui mediasi variabel intervening yang dibentuk oleh ikatan atau kontrol keluarga. Subbab kedua, paradigma interpretatif, Pulau di Strathby, Sanchez, Jankowski. Desain penelitian dan pengumpulan data penelitian Sanchez-Jankowski adalah contoh observasi partisipan. Tidak seperti Laub dan Sampson, Jankowski tidak memiliki fase refleksi teoritis sistematis yang mengarah pada elaborasi hipotesis. Sanchez-Jankowski tidak memandang geng sebagai penyimpangan patologis dari norma-norma sosial. Sebaliknya, dia menafsirkan keanggotaan geng sebagai pilihan rasional. Dia mengklaim bahwa hampir semua teori geng muncul dari asumsi yang terkait dengan disorganisasi sosial. Sanchez-Jankowski mengembangkan 3 tema, yaitu individu dan hubungannya dengan geng, geng sebagai organisasi, dan geng serta komunitas. Sanchez-Jankowski mendefinisikan geng sebagai sistem sosial yang semi-privat dan semi-rahasia, diatur oleh struktur kepemimpinan dengan peran yang didefinisikan secara jelas, yang kewenangannya diberikan melalui mekanisme legitimasi.
Subbab ketiga, kuantitatif dan kualitatif penelitian perbandingan. Sanchez dan Kotzwi bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda dengan cara kerjanya Samson dan Laub. Ia tidak memulai dengan hipotesis yang jelas di benaknya, tetapi membangunnya seiring berjalannya waktu. Dalam kasus penelitian kuantitatif yang diilhami oleh paradigma neopositivis, hubungan ini terstruktur dalam fase berurutan secara logis menurut pendekatan deduktif secara substansial yang berusaha untuk membenarkan mendukung teori yang dirumuskan sebelumnya dengan data empiris. Dalam penelitian kualitatif yang bersumber pada paradigma interpretatif, terdapat hubungan yang terbuka dan interaktif antara teori dan penelitian. Kedua pendekatan penelitian ini juga berbeda dalam penggunaan konsepnya. Dalam pendekatan neopositivis, konsep diklarifikasi dan dioperasionalkan ke dalam variabel belum penelitian dimulai. Salah satu perbedaan utama antara kedua pendekatan tersebut berkaitan dengan desain penelitian. Artinya semua keputusan operasional mengenai di mana, bagaimana, dan kapan mengumpulkan data berarti memutuskan alat pengumpulan data yang digunakan, di mana mengumpulkan data akan dilakukan, berapa banyak subjek atau organisasi, mana yang akan dipelajari. Fitur pembeda penelitian kuantitatif dan kualitatif yaitu pertama adalah keterwakilan subjek yang dipelajari. Peneliti kuantitatif prihatin dengan generalisasi hasil dan penggunaan sampel representatif secara statistik adalah manifestasi paling jelas dari perhatian peneliti. Sedangkan penelitian kualitatif mengutamakan pemahaman, bahkan dengan biaya mengejar situasi tipikal dan mekanisme yang tidak dapat digeneralisasikan. Kedua, standarisasi alat pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif, semua subjek mendapat perlakuan yang sama dan data dapat diandalkan dengan tepat, teliti, dan tegas. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk standarisasi poin terakhir yang disebutkan berkaitan dengan sifat pengumpulan data dan masalah objektivitas dan standarisasi data tidak muncul. Bab ketiga dari teori ke peneliti empiris. Subbab pertama, struktur khas penelitian kuantitatif. 5 tahapan proses penelitian dimulai dengan teori, berjalan melalui tahapan pengumpulan dan analisis data, dan kembali ke teori. Fase pertama adalah teori, yang kedua adalah hipotesis, dan bagian di antara keduanya melibatkan proses deduksi. Fase ketiga adalah observasi empiris atau lebih tepatnya pengumpulan data. Subbab kedua dari teori ke hipotesis. Teori dapat didefinisikan sebagai seperangkat proposisi yang terhubung secara organik yang terletak pada tingkat abstraksi dan generalisasi yang lebih tinggi dari realita empiris. Hipotesis memiliki dua cara pembeda. Pertama, ini kurang abstrak daripada teori dan istilah konseptual yang kurang umum dalam hal perluasan. Kedua, sifatnya sementara adalah pertanyaan yang belum dibuktikan diturunkan dari teori tetapi menunggu konfirmasi empiris. Mengubah teori ke hipotesis pertama kali dirumuskan oleh Engelhardt pada tahun 1970-an berkenaan dengan perubahan nilai dan budaya yang terlihat di negara-negara barat. Menurut teori ini, nilai-nilai generasi yang dibesarkan pada masa pasca perang berbeda dengan sebelumnya. Perubahan ini diklaim dan ditandai dengan pergeseran penekanan dari masalah keamanan fisik dan ekonomi ke tema kualitas hidup, perubahan diri, dan kepuasan intelektual. Subbab ketiga dari konsep variabel. Istilah konsep mengacu pada konten semantik atau makna dari tanda-tanda linguistik dan gambaran mental. Arti etimologisnya dari bahasa Latin cum capio menunjukkan baik tindakan yang memesan beraneka ragam dalam satu pemikiran dan tindakan mengabstraksi makna universal dari impresi indera langsung dan dari manifestasi partikular. Ini adalah cara di mana manusia dapat mengetahui dan berpikir yang merupakan dasar dari semua disiplin ilmu yang terdiri dari pengetahuan universal. Subbab keempat, unit analisis. Menurut Gultur, sosiologi sering didefinisikan sebagai ilmu interaksi sosial, yang darinya unit analisis sosiologis haruslah seorang aktor sosial. Dalam kebanyakan analisis sosiologis, hal ini akan terjadi dan sebagian besar dari pilihan mereka akan jauh dari prototipe aktor sosial, individu, dan manusia. Unit analisis yang sering dihadapi adalah kolektif. Kolektif ini dibentuk oleh kumpulan individu atau kelompok organisasi lembaga. Subbab kelima, variabel.
Sebuah variabel adalah konsep yang dioperasionalkan. Variabel dapat bervariasi di antara kategori yang berbeda yang sesuai dengan status properti yang berbeda. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada penyebutan kata yang salah. Terima kasih, selamat sore Pak.